Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Orang Ibrani. Bapak Ibu sekalian, kita membuka kitab Kejadian pasal 14 ayat 13. Kejadian 14 ayat 13. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Bapak Ibu sekalian, kata Ibrani pertama kali muncul di dalam Alkitab adalah dalam Kejadian 14 ayat 13 ini. Dikatakan Abram, atau yang kemudian dipanggil oleh Allah menjadi Abraham, dikatakan orang Ibrani. Jadi Abraham itu disebut orang Ibrani. Ibrani artinya menyeberang sungai dari sana. Jadi orang Ibrani itu menunjukkan orang yang berasal dari seberang sana nyebrang ke sini. Saya waktu kecil suka dengar orang tua dulu kalau ada orang Sumatera datang ke Pulau Jawa, maka orang di Pulau Jawa itu bilang dia orang seberang dari sana. Maksudnya dari Sumatera datang ke sini. Jadi Ibrani ini adalah artinya menyeberang sungai. Jadi orang Ibrani, orang dari seberang sana, nyebrang. Dia bukan penduduk setempat, dari sana memang. Bukan penduduk asli. Orang Ibrani ini hidupnya mengembara sebagai pendatang di negeri asing. Abraham disebut orang Ibrani, orang yang nyebrang. Dulu Abraham itu tinggal di Ur Kasdim, wilayah Mesopotamia, di seberang sungai Efrat. Lalu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi dan menetap di tanah Kanaan. Kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham diperintahkan oleh Tuhan pergi keluar dari negerinya, menyeberang. Bapak Ibu sekalian, orang Israel adalah keturunan Abraham. Mereka adalah umat pilihan Allah
Orang Israel disebut orang Ibrani, orang dari seberang sana. Nah, bagaimana kehidupan orang Ibrani ini? Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, orang Ibrani adalah orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Dipisahkan. Jadi menjadi bangsa tersendiri seperti orang Israel. Orang Israel itu bangsa yang dipilih, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Inilah Ibrani. Imamat 20 ayat 24 sampai 26. Imamat 20 ayat 24 sampai 26. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Pisahkan. 25. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Orang Ibrani adalah orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain, dikuduskan, karena itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Abraham disebut orang Ibrani. Abraham pun dipisahkan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan memisahkan Abraham. Yang pertama itu dari kampung halamannya Ur Kasdim. Dipisahkan dari kampung halamannya. Kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Ini adalah pembelaan Stefanus. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. 3. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dipisahkan dari negerinya. Terus keluar. Dan dari sanak saudaramu, bukan hanya negeri, sanak saudaranya. Dan pergilah ke tempat kutunjukkan kepadamu, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ke tempat kamu diam sekarang. Pertama, Abraham, orang Ibrani, dipisahkan oleh Tuhan dari kampung halamannya. Dipisah. Jadi orang Ibrani. Alkitab mencatat yang membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot ke Haran itu ternyata Terah. Kita melihat kembali Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31.
Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Alkitab mencatat yang membawa Abram itu Terah, ayahnya. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Abraham sangat tergantung atau di bawah kuasa ayahnya. Jadi dia tidak berdaya. Maka dia turut ayahnya ke Haran. Disinilah Tuhan memisahkan Abram, orang Ibrani, dari kampung halamannya. Bukan hanya itu, dipisahkan dari sanak saudaranya. Ya, di Kisah Rasul 7 ayat 3 yang tadi. Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi sanak saudaranya juga dipisahkan. Kita melihat Abraham bukan hanya dipisahkan dari kampung halamannya, juga dipisahkan dari sanak saudaranya. Kenapa sanak saudaranya dipisahkan? Sebab bisa mempengaruhi perilaku, kebiasaan, ya, atau iman, kepercayaan Abraham. Dipisahkan. Bukan hanya sampai di situ. Kemudian Abraham, orang Ibrani ini, dipisahkan oleh Tuhan dari ayahnya Terah. Pisahkan. Kejadian 11 ayat 32. Kejadian 11 ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Disinilah Tuhan memisahkan Abraham, orang Ibrani ini, dari ayahnya Terah. Kampung halamannya dipisah, saudara sanak saudaranya dipisahkan. Sekarang ayahnya juga Terah dipisahkan. Bukan hanya sampai di situ. Abraham, orang Ibrani, dipisahkan dari keponakannya Lot. Lot ini keponakan Abraham. Semula ikut Abraham, pernah ikut ke Mesir, dan di Mesir mendapat banyak harta benda. Ada domba, lembu dari Firaun, maka hartanya menjadi banyak. Dan akibat ini maka negerinya tidak cukup luas bagi Abraham dan Lot untuk tinggal bersama-sama. Maka di sini terjadi pemisahan. Maka Abraham berkata kepada Lot, pisahkan dirimu daripadaku, pisahkan. Jadi akhirnya berpisah. Kita lihat gara-gara harta benda, antara saudara famili bisa pisah. Hari ini begitu ya. Karena masalah harta bisa putus hubungan, bisa misah gara-gara harta. Kita lihat Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 9. Perhatikan, bukankah seluruh ini terbuka untuk kau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Pisahkan. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Memang Tuhan memisahkan Abraham dan Lot. Jadi orang seperti Lot ini harus dipisahkan dari Abraham, orang Ibrani. Lot ini egois. Dia milih di lembah Yordan yang nampak subur. Kota-kota lembah Yordan dekat Sodom. Dia pilih itu. Jadi Lot ini kalau secara artinya tabir atau tirai. Lot ini gambaran orang dunia. Jadi Lot ini tirai atau tabir, jadi orang yang tidak bisa membedakan mana rohani, mana duniawi. Dia tinggal di lembah Yordan, kota-kota lembah Yordan, akhirnya masuk ke kota Sodom. Dan pernah ditawan musuh ya, karena Raja Sodom berperang waktu itu. Nah kemudian Abraham menyelamatkannya dan kembali lagi ke Sodom. Jadi orang seperti Lot ini harus dipisahkan dengan Abraham, orang Ibrani. Sudah sampai situ? Belum. Abraham orang Ibrani juga dipisahkan Tuhan dari Hagar dan Ismail. Dipisahkan juga. Karena Abraham ini menuruti saran istrinya, Sarah, tidak menuruti kehendak Allah, lalu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, menjadi istrinya. Kemudian Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Setelah itu Sarah melahirkan Ishak, anak yang dijanjikan itu. Dan waktu itu Sarah melihat ya bahwa Ishak ya sedang main ya dengan Ismail. Maka Sarah berkata kepada Abraham, usirlah ya. Kita lihat Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai pada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya dan orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan itu, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk jadi istrinya. 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Disambung ayat 15. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Jadi ketika itu setelah Sarah melahirkan Ishak, anak dijanjikan itu, dan disapi,
Sarah melihat Ishak sedang bermain dengan Ismail, maka Sarah berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Awalnya Abraham ini merasa sebal, tapi Tuhan katakan harus mendengarkan perkataan Sarah, engkau harus mengusir Hagar dan Ismail. Dan memang harus dipisahkan. Orang Ibrani itu dipisahkan dari Hagar dan Ismail. Kita lihat ayat Kejadian 21 ayat 10 sampai 14. Ayat 10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. 11, hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat dari seluruh bangsa, karena ia pun anakmu. 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar, yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Kita lihat Abraham, orang Ibrani, dipisahkan dari Hagar, dari Ismail, dipisahkan. Terus dipisah. Masih ada? Masih. Abraham, orang Ibrani, dipisahkan Tuhan dari Ishak. Jadi terakhir Tuhan menguji iman Abraham dengan cara memisahkan anak kesayangannya Ishak untuk dikorbankan. Tuhan berfirman, persembahkanlah anakmu di atas gunung Moria sebagai korban persembahan. Pisahkan lagi. Nah, apa tujuan Allah menguji Abraham ini? Agar Abraham sebagai orang Ibrani taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan Abraham taat. Dan ternyata itu adalah ujian. Jadi ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan korban penggantinya. Ya. Kita melihat orang Ibrani itu ada orang yang dipisahkan. Abraham, orang Ibrani, dipisahkan dari kampung halamannya, dipisahkan dari sanak saudaranya, dipisahkan dari Terah ayahnya, dipisahkan dari Lot keponakannya, dipisahkan dari Hagar dan Ismail, dipisahkan dari Ishak. Orang yang dipisahkan. Hari ini saudara dan saya yang percaya Yesus dan dibaptis itu keturunan Abraham yang rohani. Karena itu kita juga orang Ibrani rohani yang dipisahkan oleh Tuhan. Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Galatia 3
ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan atau anak Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sudah dibaptis, jadi milik Kristus, masuk ke dalam Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu Ibrani. Karena itu kita adalah orang Ibrani rohani. Orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. Karena itu di dalam Alkitab, Rasul Paulus menekankan, jangan kita berpasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang percaya. Harus keluar, harus memisahkan diri. Kita lihat 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku diam bersama-sama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka jadi umatku. 17, perhatikan. Sebab itu keluarlah kamu. Suruh keluar kayak Abraham. Dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18, dan aku menjadi bapamu, dan kamu jadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan jelas, keluarlah kamu dari mereka, pisahkan dirimu. Maka kita ada orang dipisahkan dari dunia ini. Kita adalah Ibrani rohani. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini Bapak Ibu sekalian dipanggil Tuhan keluar dari dunia ini, masuk ke dalam gereja Yesus sejati. Kita adalah umat yang dipisahkan dari dunia ini. Kita adalah umat yang rohani. Karena itu Tuhan Yesus pernah berfirman, aku datang untuk memisahkan. Dulu saya tidak mengerti nih. Kok Yesus memisahkan? Memang kita ini dipisahkan. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Sebab aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35, perhatikan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
37, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak daripadaku. Tuhan Yesus berfirman, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa demikian? Karena memegang kebenaran mengakibatkan kita bisa terpisah dengan orang-orang lain, keluarga, famili, teman yang tidak percaya. Jadi terpisah. Inilah orang Ibrani. Dipisahkan. Kalau kita melihat kitab Wahyu, dalam penglihatan Yohanes ada kota kudus Yerusalem baru. Kota kudus Yerusalem baru itu melambangkan gereja atau jemaat. Seperti itu. Ternyata juga ada tembok pemisah di kota kudus itu. Kita lihat Wahyu 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Kota kudus Yerusalem baru itu ada tembok. Kita ini ada di dalam tembok, terpisah dengan yang di luar. Yang di dalam tembok adalah kita. Yang di luar tembok itu orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan di dalam tembok dan di luar tembok. Ini yang membedakan, dipisahkan dengan tembok itu. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Dipisahkan. Kita dipanggil, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Karena itu, dalam pikiran, perkataan, perbuatan harus berbeda dengan orang dunia yang di luar Kristus. Karena kita berbeda di dalam, dipisahkan. Orang dipisahkan. Orang dunia nyembah berhala. Kita tidak menyembah berhala. Tidak memberhalakan sesuatu. Berbeda. Orang dunia merokok. Kita tidak merokok. Orang dunia mabuk. Kita tidak ikut mabuk. Orang dunia berjudi. Kita tidak ikut berjudi. Orang dunia korupsi, menggelapkan uang, kita tidak. Berbeda. Dipisahkan. Ini ciri pertama. Yang kedua, orang Ibrani itu pendatang, pengembara, bukan penduduk setempat, bukan penduduk asli, pendatang, pengembara. Kita lihat Mazmur 39 ayat 13. Mazmur 39 ayat 13. Ini adalah doa Daud. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Daud berkata,
Aku menumpang padamu Tuhan. Aku ini pendatang seperti semua nenek moyangku. Kita adalah orang Ibrani rohani. Kita di dunia ini sementara bagaikan pendatang, orang asing, cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat. Kita nggak tahu. Besok, lusa, bulan depan, tahun keberapa, kita tidak tahu. Sekarang zaman teknologi, berita secepat kilat dalam hitungan detik bisa sampai. Saya sebagai hamba Tuhan sering terkejut belakangan ini. Kenapa? Yaitu ada WhatsApp, si Anu berpulang. Oh, aduh. Si Anu berpulang. Aduh. Dengar lagi, si Anu berpulang. Sering dengar begini. Aduh, jadi terkejut-kejut. Wah. Pada berpulang ya. Saya pikir saya kapan nih Tuhan? Wah, saya belum siap. Orang Ibrani itu pendatang, pengembara. Bukan selamanya di situ. Terus. Maka di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani mengatakan, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman, itu orang-orang di perjanjian lama, mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya belum memperoleh, bukan sama sekali tidak. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Orang asing. 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ada tanah air yang lebih baik. Ada jemaat katakan, dunia bukan rumahku, dunia juga rumah kita, masih di dunia kok. Kok disangkal-sangkal, cuma ada rumah yang lebih baik. Ini juga ada tanah air yang lebih baik. Jadi jangan menyangkal. Kita tetap memang masih di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang Ibrani rohani. Cepat lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita bagaikan pendatang atau orang asing. Itulah orang Ibrani. Maka Rasul Petrus berkata, 1 Petrus 1 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebut Bapa itu menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan. Kita harus takut kepada Tuhan ya. Di dunia ini numpang. Kalau numpang ini enggak selamanya. Saya hanya pikir, tuh, kapan saya dipanggil ya. Jadi takut ya. Belum siap ya. Banyak dosa nih pendeta. Saya sangat takut ya. Kalau dengar, meninggal. Kalau saya panggil, belum siap ya. Mungkin jangan-jangan ditolak saya. Wah. Yang ketiga, orang Ibrani
Karena dia pendatang pengembara, tidak diikat di tempat, di lingkungan di mana ia berada. Tidak diikat. Jadi tidak terpengaruh ikatan-ikatan di tempat itu. Harusnya demikian. Kita lihat Imamat 18 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, Imamat 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa mereka. Jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. 4. Kamu harus lakukan peraturanku, harus kamu pegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman, kamu jangan hidup menurut kebiasaan mereka. Maka orang Ibrani tidak diikat oleh lingkungan tempat di mana ia berada. Maka kita sebagai orang Ibrani rohani, seperti halnya orang Ibrani tidak diikat oleh lingkungan tempat di mana berada, kita yang hidup di dunia ini, Alkitab ingatkan, jangan jadi serupa dengan dunia. Kalau serupa, kita sudah diikat. Jadi sama, harusnya beda. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, harus beda dengan orang dunia. Orang dunia buat jahat, kita tidak berbuat jahat. Orang dunia melakukan kecemaran, kita tidak melakukan kecemaran. Ada berbeda. Kalau sama nggak ada bedanya. Kita bukan orang Ibrani. Kita bukan umat Tuhan. Umat Tuhan itu berbeda. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa yang baik. Kehendak Allah itu baik. Yang berkenan pada Allah, yang direstui dan yang sempurna. Kehendak Allah pasti baik. Kehendak kita bisa tidak baik, bisa tidak benar. Kehendak Allah pasti benar, pasti baik. Yang direstui, disetujui Allah, dikenan Allah, dan sempurna pasti terjadi. Kitab Yakobus mengingatkan, jangan bersahabat dengan dunia. Jadi terikat. Kalau bersahabat dengan dunia, dengan Allah jadi musuh. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hei, kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak jadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Kita bersahabat dengan dunia, terikat, jadi satu, hidup menurut kebiasaan mereka, turut berbuat jahat, turut melakukan kecemaran, bermusuhan dengan Tuhan. Sangat mengerikan, bertolak belakang. Karena kita ini dipisahkan, ya, tidak terikat. Injil Yohanes, ya, 1 Yohanes menasihati, jangan cinta dunia. 1 Yohanes 2:15. 1 Yohanes 2:15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada dalam orang itu. Kita cinta dunia. Kalau cinta dunia, kasih Tuhan tidak ada.
Maka jangan cinta dunia, harus bisa meremehkan dunia. Ya. Hendaklah merindukan kerajaan sorga. Inilah orang Ibrani rohani. Rasul Paulus itu punya kewarganegaraan Roma. Tetapi apa yang dia katakan? Kewargaan kita adalah di sorga, bukan di Roma, bukan di dunia ini. Terakhir, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus ini memiliki kewarganegara Roma. Tapi dia berkata kewargaan kita yang sesungguhnya itu di sorga, bukan di sini. Dan kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan membawa kita ke sorga. Inilah orang Ibrani, orang yang dipisahkan oleh Allah. Orang Ibrani, dia sebagai pengembara, sependatang. Dan orang Ibrani tidak diikat di tempat di mana ia berada. Kita pun demikian. Kita harus ingat kita ini dipisahkan Tuhan dari dunia. Kita di dunia ini sebagai pendatang, seorang asing, tidak selamanya. Dan tidak boleh diikat di lingkungan tempat kita berada. Maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan cinta dunia. Hendaklah merindukan sorga yang dijanjikan. Amin.